Jadi Eyang tidak akan berani karena ditebas. Yang kayunya katanya untuk hati-hati, takut melakukan apa-apa. Kita harus bersahabat sebetulnya dengan alam, karena ini rawan-rawannya. Ombak mulai membesar. Desember, Januari sampai Maret ini ombak sangat membesar dan angin bunting peliung. Dan Aceh juga harus digarisbawahi, karena yang ada sinyal seperti air ini kok ada orang minta tolong. Usia tahun 2024 tinggal hitungan hari. 1 bulan lebih sedikit sudah memasuki tahun baru 2025. Tapi gambaran pengharapan masih gelap karena tanda-tanda gempuran bencana alam belum usai. Mendekat ke akhir tahun, semesta masih menunjukkan wujudnya yang paling bengis karena berbagai bencana yang dikirim tanpa bisa ditunda. Dari satu peristiwa ke peristiwa lainnya terus sambung menyambung, membuat kehidupan jauh dari harmoni. Dalam penglihatan mata batin Eyang Rati, banyak yang harus diwaspadai pada alam, termasuk kepada warga Sukabumi dan Aceh. Paranormal senior ini berpesan untuk berhati-hati. Lalu benarkah epicentrum bencana akan ada di pesisir? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Mendekati hari-hari pamungkas di tahun 2024, segala bencana bagai didatangkan secara bersama-sama. Setidaknya, itu yang mulai dirasakan Eyang Rati. Itu bukan semata-mata dari mulut Eyang ya. Karena kalau yang begini ini, itu semua hasil daripada wahyu ya. Bukan wah nanti menggetarkan dunia kalau dari mulut Eyang sendiri, tetapi ini berdasarkan pitutur. Jadi Eyang tidak akan berani karena meramal sesuatu yang mendahului Tuhan itu tidak diperbolehkan, karena itu termasuk hal yang maut. Selama ini semua yang dirasakan Eyang Rati memang bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Bukan pula sekedar ucapan, melainkan diolah dari berbagai laku spiritual. Dikenal sebagai paranormal senior, Eyang Rati sudah sering membuat berbagai ramalan, dan sebagian besar menjadi kenyataan. Sebab yang diramalkan berasal dari sinyal yang ditangkap di alam gaib. Dengan perantara para leluhur serta kepekaan batinnya, sinyal alam gaib itu mampu ditangkap untuk memberi peringatan agar berhati-hati menghadapi fenomena alam. Bencana alam sejatinya bisa dengan mudah dihindari jika manusia mampu menjaga harmoni. Tapi nyatanya, sebagian besar bencana datang sebagai akibat dari ulah manusia.
keserakahan serta tamak dalam eksploitasi bumi, maka kemurkaan datang dengan sangat menakutkan. Pepohonan yang ditebang sembarangan hingga tanah yang dibelah tanpa jengah, pada akhirnya memproduksi bencana tanpa bisa dicegah. Sekarang serakah-serakah, ya, pohon nggak mengganggu dia ditebang, ya, dibuat mebel lah, ya. Jadi seperti sekarang ini kita harus bersahabat sebetulnya dengan alam, ya. Jadi ini masih berhubungan dengan air dan akar-akaran. Kenapa akar-akaran? Seperti sekarang ini banyak pohon-pohon yang ditumbangkan, ya, ditebas, yang kayunya katanya untuk kertas, untuk ini, untuk itu, yang dirugikan alam sendiri. Akhirnya bergejolaklah alam ini. Kehancuran bumi semakin membuat miris karena mengakibatkan pancaroba tak berkesudahan, serta salah mangsa yang membawa malapetaka. Semua yang hancur bukan hanya yang ada di permukaan bumi, tapi sampah yang berada di dalam perut bumi. Akibatnya, lempengan bergerak memberi gempa yang menakutkan. Gempa juga. Gempa juga ya. Gempa juga. Tapi gempa ini di daerah patahan yang sering, ya. Meskipun dia getarannya sedikit, tetapi ya cukup mengagetkan lah, ya. Karena kalau sering kan orang juga hati-hati, takut melakukan apa-apa. Karena sampai 4 apa 5 itu udah besar banget gitu. Udah besar banget, udah kepala tuh puyeng. Memang Eyang Rati tidak mendapat gambaran tentang gempa besar, tapi gempa-gempa kecil yang terus-menerus juga menakutkan. Mengapa warga Aceh hingga Sukabumi diwanti-wanti untuk berhati-hati? Mungkinkah Eyang Rati melihat akan ada ancaman bencana dahsyat di sana? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Akhir tahun sudah semakin dekat. Orang barangkali sudah merancang pesta dan segala kegembiraan menyambut tahun baru. Tapi hati-hati, sebab akan datang kedukaan akibat gempuran bencana alam yang nyaris terjadi di setiap tempat. Peringatan itu disampaikan secara sungguh-sungguh oleh Eyang Rati, paranormal senior yang biasa meramalkan kejadian-kejadian di akhir tahun. Desember hati-hati, karena bulan Desember ini adalah penentuan di mana yaitu peralihan bulan ke tahun, ya. Jadi di bulan Desember terutama menjelang Natal dan Tahun Baru, ya, ini harus digarisbawahi karena musibah air masih ada di mana-mana. Di Jakarta aja juga ada genangan air loh, ya. Tapi mungkin dari curah hujan
yang terlalu deras ya. Di bulan akhir di tahun 2024, lewat penglihatan batinnya yang merasakan akan ada bencana datang dari unsur air. Apalagi bulan Desember memang menjadi puncak musim hujan. Sinyal bahaya yang jauh lebih berbahaya muncul dari tiupan angin puting beliung. Apalagi datangnya bersamaan di musim penghujan yang membuat tanah berubah labil. Ini kita juga harus hati-hati, angin puting beliung ya. Ini jangan dilupakan. Mobil aja bisa terangkat loh. Bawahi, hati-hati di bulan Desember dan Januari. Karena ini rawan-rawannya. Ombak mulai membesar ya. Desember, Januari sampai Maret ini ombak sangat membesar dan angin puting beliung ini merajai. Hujan, tanah longsor, serta angin puting beliung bisa menjadi ancaman yang sangat berbahaya jika datang secara berbarengan. Dan itu sangat mungkin terjadi di akhir tahun 2024 ini. Bulan Desember, seperti disebutkan Eyang Rati, adalah hari-hari penentuan. Inilah pintu menuju tahun baru yang membutuhkan kewaspadaan tingkat tinggi. Terutama karena bencana datang dalam skala besar di setiap pergantian babak baru. Bencana yang nanti akan datang pertama berasal dari laut. Jadi sudah semestinya menghindari pesisir atau sekurang-kurangnya mengurangi aktivitas di tepian pantai. Bencana yang berhubungan dengan air laut akan terus terjadi hingga triwulan pertama tahun 2025. Tetapi kalau di sekitaran pantai-pantai itu harus digarisbawahi. Masalahnya apa? Ombak yang tidak terduga ya. Begitu dia bisa seperti marah ya. Terutama orang-orang yang ada di Sukabumi. Ini harus hati-hati. Hati-hati karena ombak ada di sana ini susah diprediksi. Susah banget ya. Dan kembali mungkin ke Aceh ya. Dan Aceh juga harus digarisbawahi karena yang ada sinyal seperti air ini kok ada orang minta tolong. Bencana alam masih memberi rasa ngeri yang bagai tak berkesudahan. Hingga jelang tutup tahun yang tinggal 1 bulan lebih sedikit, masih akan banyak peristiwa semesta yang membawa duka. Juga di tahun depan yang ternyata belum banyak perbaikan. Tapi semogalah kita semua diberi keselamatan meski harus menghadapi banyak bencana. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.